Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang bilangan berpangkat. Nah, di sini untuk sebarang bilangan bulat A dan bilangan bulat positif N, bilangan bulat berpangkat positif dinyatakan dalam bentuk A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai N, ya, sampai N faktor. Nah, dengan A itu adalah bilangan pokok atau basis. Kemudian N ini adalah pangkat atau eksponen. Kemudian A pangkat N dinamakan bilangan berpangkat. Nah, di sini untuk A dan B bilangan bulat serta M dan N bilangan bulat positif, maka sifat-sifatnya adalah yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, di sini kalau kali kemudian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan seperti ini. A pangkat M ditambah N. Jadi kalau kali berarti pangkatnya dijumlah, ya. Nah, contohnya di sini adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Kita cek dulu bilangan pokoknya sama apa tidak. Oh, ternyata sama. Kemudian operasinya apa? Operasinya adalah perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Maka 3 pangkat 2 ditambah 3. Ya, kenapa? Karena di sini kali berarti pangkatnya dijumlah. Nah, di sini berarti 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 ini artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi 3-nya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dikalikan, maka hasilnya adalah 243. Nah, kemudian contoh lain misalnya ada bilangan negatif 2 pangkat 3 dikali negatif 2 pangkat 4. Nah, di sini kita cek dulu bilangan pokoknya sama. Kemudian bentuknya perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, di sini kita tulis negatif 2, 3 ditambah 4. Kemudian negatif 2 pangkat 7, ya, karena 3 ditambah 4 berarti 7. Nah, negatif 2 pangkat 7 itu artinya negatif 2 dikali sebanyak 7 kali. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi dikali sebanyak 7 kali, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kenapa di sini negatif? Min kali min plus, min kali min plus, min kali min plus. Nah, tinggal min, berarti di sini ditulis min. Jadi min 128. Nah, kemudian sifat yang kedua ada M pangkat N. A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, jadi di sini bilangan pokoknya sama, kemudian pangkatnya di sini operasinya adalah pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Jadi A pangkat M dikurang N. Ingat ya, kalau kali berarti pangkatnya dijumlah, kalau bagi berarti pangkatnya dikurang. Nah, contohnya di sini 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4. Berarti bilangan pokoknya dulu ditulis 3, karena dibagi berarti 7 dikurang 4. Hasilnya 3, 7 dikurang 4 adalah 3. 3 pangkat 3 artinya 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Nah, kemudian yang contoh kedua, negatif 5 pangkat 5 dibagi negatif 5 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, kita tulis satu saja. Kemudian karena operasinya pembagian, maka pangkatnya dikurang. Berarti min 5 dikali min 5 sama dengan 25. Nah, kemudian contoh yang ketiga di sini A pangkat M dikali N. Nah, di sini berarti kalau misalnya seperti ini ada kurung, berarti pangkatnya tinggal dikalikan. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Berarti pangkatnya ini sama-sama dikalikan. 2
pangkat 3 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 artinya 2 dikali sebanyak 6 kali. Berapa? Nah, ini 64 ya. Nah, kemudian sifat yang selanjutnya. Nah, di sini ada sifat selanjutnya. A kali B kemudian dipangkatkan N sama dengan A dikali N, B dikali N. Nah, di sini ya. Nah, contohnya di sini. Nah, kalau melakukan operasi ini menggunakan sifat yang keempat, maka 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Nah, di sini ya perhatikan. Bilangan pokoknya berbeda. Di sini 3, di sini 5. Berarti tidak boleh menggunakan sifat yang pertama. Tidak boleh menggunakan sifat yang pertama. Kenapa? Karena bilangan pokoknya berbeda. Nah, gimana solusinya? Solusinya langsung dioperasikan saja. 3 kuadrat artinya 3 dikali 3. 3 dikali 3 berapa? Ya, 9 dikali 5 pangkat 2 artinya 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, ini hasilnya adalah 225. Nah, Bu, kalau misalnya kita langsung mengalihkan yang di dalam kurung dulu kemudian dipangkatkan gimana? Nah, kita cek ya. Kita kalikan dulu yang ada di dalamnya. 3 dikali 5, 15. Kemudian kita pangkatkan 2. Nah, di sini 15 pangkat 2 artinya 15 dikali 15 sama dengan 225. Nah, ini sama ya, sama cara yang pertama. Jadi kalian boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Kemudian contoh sifat terakhir ada A dibagi B, kemudian dipangkatkan N. Nah, di sini A pangkat N dibagi B pangkat N. Contohnya 6 dibagi 2, kemudian dipangkatkan 2. Sama seperti yang tadi, berarti kita pangkatkan dulu menggunakan sifat ya. Nah, berarti 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6 sama dengan 36. Dibagi 2 kuadrat artinya 2 kali 2 sama dengan 4. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, kalau dibagi langsung gimana, Bu? Oke, di sini berarti 6 dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2 itu berapa? 6 dibagi 2, 3 ya. Kemudian dipangkatkan 2. 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3. Hasilnya adalah 9. Nah, di sini sama juga. Berarti boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, kemudian di sini ada bilangan berpangkat bulat negatif. Contohnya di sini ada rumusnya A pangkat. Jika A pangkat min N, maka dijadikan pecahan 1 per A pangkat N. Jadi A pangkat N-nya yang awalnya menjadi pembilang sekarang menjadi penyebut. Dengan syarat negatifnya harus hilang, ya. Nah, contohnya di sini. Contohnya misalnya ada A pangkat negatif ada angka 3 pangkat negatif 2. Nah, berarti ini artinya 1 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2, 9. Kemudian ada 3 pangkat negatif 3. Nah, di sini berarti 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Nah, itu contoh dari bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, kemudian ada bilangan berpangkat 0. Nah, di sini bilangan
Nah, untuk bilangan bulat 0, bilangan berpangkat 0 itu berarti A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun bilangan pokoknya kemudian dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Contohnya misalnya 3 pangkat 0 berarti 1. Kemudian 1000 pangkat 0 berarti jawabannya 1. Nah, itu bilangan berpangkat 0. Nah, kemudian penggunaan bilangan berpangkat untuk menuliskan bentuk baku. Nah, di sini contohnya misalnya ada bilangan atau ada angka 850.000. Nah, jika dirubah ke dalam bentuk baku, maka penulisannya menjadi 8 koma. Jadi Ibu tekankan di sini, kalau disuruh merubah ke dalam bentuk baku, maka harus ada satu angka di depan koma. Satu angka di depan koma, yaitu angka 8 di sini ya. Di sini ada satu angka di depan koma, ingat di depan koma. Kemudian dikali 10 pangkat. Nah, di sini untuk menentukan pangkatnya berapa, kita mulai dari angka yang paling kanan di sini. Ya. Dari sini letakkan koma 1, 2, 3, 4, 5. Ya, komanya kan ada di depannya 5, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 angka, berarti kita harus pangkatkan 5. Jadi Ibu tekankan, kalau misalnya ke kiri berarti pangkatnya di plus. Ya, berarti sini plus, bentuknya plus. Kalau ke kanan berarti negatif. Sini Ibu kasih catatan. Ke kiri itu negatif, positif. Ke kanan itu negatif. Nah, di sini contoh yang kedua misalnya 3, 6, 20. Kita tulis dulu satu angka di depan koma, 3,620. Nah, 3,62. Nolnya ini nggak usah ditulis karena nanti akan berubah menjadi 10 pangkat. Ya, jadi 3,62 karena diminta satu angka di depan koma. Berarti 3,62 dikali 10 pangkat berapa? Nah, di sini kan tidak ada koma. Berarti kita taruh komanya di paling akhir. Di sini, di sebelahnya 0. Sebelah kanannya 0. Kita mulai menghitung 1, 2, 3. Berarti 10 pangkat 3. Karena dia ke kiri berarti positif. Berarti pangkatnya 3. Nah, contoh lain lagi misalnya 48900. Nah, kita jadikan komanya satu angka di depan koma, berarti 4,89 dikali, kita buat dari sini 1, 2, 3, 4, berarti 10 pangkat 4. Nah, kemudian gimana kalau desimal, Bu? Nah, kalau desimal kita menjadi patokan satu angka di depan koma. Ini kan ada 0,87, berarti kita tulis 8,7. Nah, 8,7 berarti kita akan berdiri di komanya. Nah, kita akan ke komanya ada di tengah-tengah antara 8 sama 7, berarti ke kanan atau ke kiri? Ya, berarti harus ke kanan ya. Ke kanan sebanyak 1 kali 1. Nah, ada 1 berarti 10 pangkat 1. Nah, kemudian kita lihat ke kiri atau ke kanan. Tadi kita ke kanan ya. Nah, di sini kita ke kanan berarti harus pangkatnya negatif. Berarti ditulis pangkat negatif 1. Kemudian yang selanjutnya 0,00013. Nah, di sini seperti biasa kita menempatkan satu angka di depan koma.
berarti 1,3 dikali, kita berdiri di komanya, kemudian kita mengarah ke 1,3, berarti harus ke kanan atau ke kiri? Ya, berarti kita harus ke kanan. 1, 2, 3, 4, berarti 10 pangkat 4, karena ke kanan berarti pangkatnya negatif. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.